Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui seluk-beluk tentang power amplifier yang menggunakan IC STK4132 seperti pada gambar ini. Yang pertama adalah pastikan semua sambungan solderan itu tidak ada yang retak, baik kaki IC-nya ataupun komponen-komponen yang lain. Kemudian kita perhatikan tulisan yang ada pada PCB, mana jalur input, mana tegangan power supply, mana jalur speaker, jalur input audio. Lalu kita belajar bagaimana blok rangkaiannya, yaitu dengan melihat komponen-komponen yang ada pada PCB. Yang pertama, bagian regulator. Bagian regulator terdiri dari 4 buah dioda, 2 buah kapasitor elektrolit, kemudian ada 4 buah kapasitor keramik ataupun milar. Cara kerjanya adalah tegangan AC disearahkan dengan 4 buah dioda sehingga keluar menjadi tegangan DC. Lalu setiap dioda itu difilter dengan kapasitor milar. Dari hasil filter kapasitor elektrolit keluarlah tegangan DC CT, yaitu plus 21 volt, 0, kemudian negatif 21 volt. Nah, karena sudah ada dioda, ditambah dioda dan elektrolit, maka tegangan keluarannya akan menjadi lebih besar, bisa mencapai 25 volt, walaupun dari tegangan AC-nya itu 21 volt. Kira-kira apa masalah dari sistem regulator ini? Pertama adalah adanya dioda yang nilainya berkurang, tidak lagi 0,5 ohm ketika diukur. Nah, belajar kita cara mengukur dioda, bagaimana dioda yang bagus dan bagaimana dioda yang rusak. Bagaimana cara mengukurnya? Coba lihat di video yang berkaitan dengan cara mengukur dioda. Nah, kalau ada yang short, maka tanda-tandanya adalah trafo itu akan panas, akan terus bertambah panasnya, itu menandakan dioda sudah ada yang putus. Kemudian bisa juga elko-nya yang sudah bermasalah, kering ataupun short, ataupun kapasitor nilainya sudah berkurang, maka tegangan kiri dan kanan atau plus dan minus terhadap CT-nya itu berbeda. Misalnya yang plus 21, yang negatif nanti bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih kecil. Nah, ini menyebabkan juga power amplifiernya bermasalah. Atau yang jarang terjadi adalah bisa juga tetapi kapasitor milarnya ini short. Nah, kalau kapasitor ini milarnya short, sama seperti dioda yang short. Artinya tegangan tidak keluar, ditandai dengan sekring yang putus. Ataupun trafo menjadi bertambah panas jika sekringnya tidak putus ataupun sekring yang dipasang terlalu besar nilai ampernya. Setelah tegangan DC murni keluar dari elko, maka tegangan itu disalurkan ke IC, di mana kita lihat kaki IC-nya ada pin di situ, pin VCC plus, VCC negatif, dan pin ground ataupun CT-nya. Nah, untuk memeriksa IC ini, coba buka datasheet di Google, ketik kodenya, lalu nanti akan ada rangkaian sirkuit seperti pada rangkaian amplifier ini. Di situ ada beberapa komponen, resistor, kapasitor, ada dioda jener atau dioda 4148. Nah, itu semua kita periksa. Kemudian kita ukur tegangan output speakernya dengan mengarahkan skala ampermeter ke tegangan DC. Nah, jika ada tegangan DC yang terukur melalui speaker, misalnya di atas 1 volt, maka IC ada
bermasalah ataupun ada rangkaian pendukung yang bermasalah. Nah, itu kalau kita pasang speaker, maka pada speakernya akan keluar suara berdengung seperti membran speaker itu terhisap ke dalam. Nah, ini segera dimatikan, kalau tidak nanti bisa menyebabkan spool dari speaker itu jebol. Kemudian ada bagian input, yaitu untuk menerima audio dari keluaran tune control. Nah, itu juga kita ukur tegangan DC-nya, sisi kiri dan sisi kanannya terhadap ground. Jika 0 artinya bagian input tidak ada masalah, bagus. Kita lanjutkan dengan mengecek bagian moodnya. Biasanya IC STK ini ada bagian mood yang difungsikan untuk memprotek atau mematikan suara, mematikan IC STK kalau ada masalah dengan rangkaian ataupun ada masalah dengan tegangan. Pada PCB rangkaian ini moodnya sudah terhubung dan tidak ada masalah dengan rangkaian mood. Tetapi ketika kita pasang hasil copotan dari power amplifier Polytron, maka suaranya tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena ada bagian dari output yang terbuka yang dihubungkan dengan jack phone pada tip deck Polytron tersebut. Nah, untuk mengatasinya maka kita hubungkan dengan cara seperti saya buat ini, yaitu dihubungkan dua kabel pada soketnya. Dengan kita hubungan itu maka output speaker akan keluar suaranya. Nah, jadi untuk memastikan IC ini masih bagus atau tidak, maka pertama kali kita lakukan adalah menghubungkan soket phone seperti pada gambar ini supaya IC STK ini bekerja. Baru ketahuan nanti apakah IC ini masih bagus atau tidak dengan kita ukur VDC-O-nya. IC STK ini dari datasheet itu 4132 mempunyai spesifikasi penguatan outputnya sekitar 50 watt kiri dan 50 watt kanan. Dengan arus trafo itu minimal 3 ampere. Nah, bagaimana kalau kita tambah ampernya menjadi lebih besar? Nah, kalau hanya sekitar kita tambah 5 ampere, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau kita tambah lebih besar, itu bisa bermasalah buat IC STK-nya, cepat sekali panas. Mengenai tegangan untuk IC STK itu sebaiknya tidak boleh lebih besar daripada seperti yang sudah dibuat ini, yaitu 21 sampai 25 volt. Jangan kita gunakan tegangan lebih besar untuk memperbesar suara, karena resikonya adalah IC STK ini bisa jebol. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya untuk para penghobi yang mau menggunakan blok PCB power amplifier dengan menggunakan IC STK 132 dari bloknya Polytron. Oh, sebelum saya tutup, kalau kita mau membuat lebih stabil power ampli ini, maka kita tambah 2 buah lagi kapasitor elektrolit dihubungkan secara paralel. Tujuannya adalah supaya proses recharge and discharging dari regulator atau penyearah menjadi lebih besar. Walaupun dengan menggunakan spesifikasi yang ada itu sudah cukup. Nah, kalau kita mau membuat bassnya bisa lebih besar atau lebih bertahan, maka tambahkan saja 2 buah kapasitor tersebut. Baiklah, semoga ada manfaatnya informasi ini. Assalamualaikum.